Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutang seringkali menjadi beban hidup yang dapat menghimpit seseorang secara fisik, emosional, dan finansial. Banyak orang merasa terjepit oleh kewajiban membayar hutang yang tidak kunjung habis, hingga kadang mereka merasakan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Rasulullah SAW menyadari betul dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh hutang. Dalam berbagai hadis yang diriwayatkan, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya bagaimana seharusnya kita menyikapi hutang, serta doa-doa yang dapat kita panjatkan untuk memohon perlindungan dari beban tersebut. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon perlindungan dari hutang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, "An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min ghalabati ad-dain wa ghalabati al-aduwi was-samatati ad-adai." Hadis riwayat Nasai Sahih Al-Hakim. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahaya hutang, bahaya musuh dan kegembiraan musuh yang mentertawakan kita. Mengapa Rasulullah SAW berdoa untuk perlindungan dari hutang? Hutang adalah salah satu masalah yang banyak dihadapi oleh umat manusia, baik dalam bentuk pinjaman pribadi, pinjaman usaha, atau bahkan pinjaman rumah. Namun, hutang bukan hanya masalah finansial, ia juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang. Ketika seseorang terbelit hutang, dia seringkali merasa tidak ada jalan keluar dan terjebak di dalam kecemasan yang terus-menerus. Rasulullah SAW memahami betul bagaimana hutang bisa menjadi beban yang berat yang tidak hanya mengganggu kestabilan hidup, tetapi juga mengurangi kehormatan diri seseorang. Itulah sebabnya beliau mengajarkan umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah dari dampak buruk yang disebabkan oleh hutang. Hutang yang menumpuk dapat membawa dampak buruk yang sangat luas. Selain mengganggu stabilitas finansial, hutang juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial seseorang. Kadangkala, untuk menutup hutang yang terus bertambah, seseorang bisa terpaksa berbohong, membuat janji yang tidak dapat ditepati, atau bahkan terlibat dalam kebohongan yang lebih besar lagi. Semua ini bisa menurunkan kepercayaan orang lain dan merusak hubungan pribadi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW memperingatkan umat Islam untuk tidak membiarkan hutang menguasai hidup mereka. La tuhifu anfusakum biddain. La tuhifu anfusakum biddain. Hadis riwayat Bukhari. Artinya jangan takuti diri kalian dengan hutang. Jangan takuti diri kalian dengan hutang. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa hutang seharusnya tidak menguasai kita. Kita tidak boleh hidup dalam ketakutan akan hutang. Jika kita selalu dihantui dengan kekhawatiran ini, kita bisa terjebak dalam kebohongan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral kita. Hutang harus dilihat sebagai sesuatu yang bersifat sementara dan harus dihadapi dengan keteguhan hati serta solusi yang tepat. Rasulullah SAW tidak melarang umatnya untuk berhutang. Namun beliau mengajarkan kita agar hanya mengambil hutang dalam keadaan benar-benar membutuhkan. Salah satu contoh yang bisa kita pelajari dari kehidupan beliau adalah ketika Rasulullah SAW pernah berhutang untuk membeli makanan bagi keluarga beliau. Rasulullah SAW berhutang kepada seorang Yahudi dan menggadaikan baju perangnya. Ini menunjukkan bahwa hutang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan yang sangat mendesak. Contoh lain yang bisa kita lihat adalah kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW berhutang untuk membeli unta. Ini adalah contoh bagaimana Rasulullah SAW berhutang dalam kondisi darurat. Dalam cerita ini, Jabir radhiyallahu anhu menjual unta kepada Nabi Muhammad SAW seharga 1 uqiyah. Namun beliau Rasulullah SAW tidak langsung membayar harga tersebut, melainkan meminta agar unta itu digunakan terlebih dahulu oleh Jabir.
فجعل جبير رضي الله عنه فباعه بوقية واستنى عليه حملانه إلى عليه. Hadis riwayat Bukhari. Artinya Jabir datang dan menjualnya seharga 1 uqiyah dan memberikan syarat untuk menunggainya terlebih dahulu hingga sampai ke keluarganya. Setelah itu ketika Jabir datang kembali kepada Nabi Muhammad memberikan uang dan membelikan unta tersebut. Ini adalah contoh nyata dari prinsip Rasulullah SAW bahwa utang tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak mendesak. Hutang hanya sah jika dilakukan dalam keadaan yang sangat diperlukan dan tidak berlebihan. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak bergantung pada hutang. Berhutang memang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar kita selalu berusaha hidup dalam keadaan yang bebas dari beban hutang. Ketergantungan pada hutang bisa membawa berbagai masalah dalam hidup, baik dari segi finansial maupun spiritual. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar terlindung dari berbuat dosa dan banyak hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Doa ini menunjukkan bahwa hutang bisa menjadi dosa besar jika mengarah pada kebohongan, penipuan, atau melanggar janji. Rasulullah SAW memperingatkan agar kita tidak terjebak dalam siklus hutang yang bisa merusak kehidupan kita, baik secara moral maupun spiritual. Selain berlindung dari hutang, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita untuk berlindung dari musuh yang dapat menyakiti kita, baik secara fisik maupun emosional. Dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau juga memohon perlindungan dari musuh yang bisa mempermalukan kita, terutama mereka yang menyaksikan atau merendahkan kita ketika kita sedang dalam kesulitan, seperti hutang. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati al-aduwi wassamatati al-adai. Hadis riwayat Nasai. Artinya, ya Allah, aku berlindung dari bahaya musuh dan sikap musuh yang gembira mentertawakan kita. Musuh yang dimaksud di sini tidak hanya fisik, tetapi juga musuh yang ingin melihat kita terpuruk dalam kesulitan. Mereka yang memanfaatkan kelemahan kita untuk menjatuhkan kehormatan kita. Rasulullah SAW mengajarkan kita agar selalu berlindung kepada Allah dari orang-orang yang ingin melihat kita terjebak dalam kesulitan seperti hutang dan kemudian tertawa atau mempermalukan kita. Dalam kehidupan ini, hutang seringkali menjadi salah satu ujian berat yang dapat menguji ketahanan kita, baik secara finansial, mental, maupun emosional. Namun, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk tidak terjebak dalam hutang yang menguasai hidup kita. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari beban hutang yang berlebihan dan hanya berhutang dalam keadaan yang sangat mendesak. Marilah kita selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, menghindari hutang kecuali dalam kondisi darurat, dan selalu berlindung kepada Allah dari segala kesulitan hidup, baik berupa hutang, musuh, ataupun musibah lainnya. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, memudahkan jalan hidup kita, dan memberikan kita kebahagiaan serta keberkahan dalam segala urusan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.